Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahillazi kataba alaina siyamana kataba alal ladzina min qablina la'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Radio Metropolis yang dimuliakan Allah, hafizahullah. Alhamdulillah, tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya, sehingga kita sampai pada hari ke-6 di bulan Ramadan 1444 Hijrah ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa kita, ibadah lainnya tentunya. Saya kira banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan terjaga kita dari api neraka insyaallah. Salam salawat kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya, semua manusia, tentang nilai-nilai akhlakul karim, yang mengajarkan bagaimana berlaku, yang mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang memberi nilai manfaat. Kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kita adalah manusia yang dihadirkan, manusia yang unggul, manusia yang terbaik, ciptaan yang terbaik, yang tentu juga akan memberikan kemaslahatan yang bermanfaat untuk sesama, yang mengajak kepada kebajikan, mencegah kepada kemunkaran, dan mengajak untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radio Metropolis, pemerintah Kota Metro tentu mengajak kepada masyarakat Kota Metro, mengajak kepada semua umat Islam untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, karena kita masuk dalam madrasah kita di sini, belajar kita di sini. Tentu juga mengkoreksi apa yang belum bisa kita lakukan, atau hal-hal apa yang menjadi kesalahan kita, untuk ke depan kita perbaiki dengan baik, sehingga betul-betul kita menjadi umat yang bermanfaat tadi. Selanjutnya tentu saya menghimbau kepada masyarakat di bulan Ramadan ini tetap melakukan aktivitas membangun. Penting sekali kita membangun Kota Metro yang kita cintai ini, tentu dengan qalbun salim kita, dengan hal-hal kebaikan kita, dengan juga tentu menggunakan keilmuan, sehingga terpancar betul bahwa pembangunan di Kota Metro ini adalah pembangunan yang memang direncanakan dengan baik. Bersama masyarakat tentunya kita bisa lakukan itu. Pada bulan Ramadan ini tentu juga dibuka seluas-luasnya
kesempatan untuk ibadah, sekecil apapun yang kita lakukan, ada sampah berceceran, satu sampah helai pun, kalau kita mengambilnya, ada batu di jalan, kita menyingkirkannya, menyelamatkan orang, itu punya nilai pahala. Yang lainnya tentu juga bahwa bulan Ramadan ini disebut juga sebagai syahrul tarbiyah, syahrul Quran, syahrul qiyam, syahrul jud, syahrul sabar. Syahrul jud membuat kita berlapang hati, tentu membantu antara sesama yang perlu dibantu juga tentu. Kemudian kita ingin tentu sebagai kota pendidikan ini hadir ke depan generasi Rabbani. Penting sekali saya kira dalam hal ini Metro memandang ke depan sumber daya manusia itu adalah investasi terbesar membangun. Ketika kita membangun sumber daya manusia, insya Allah kita akan siapkan sarana prasarananya. Metro ini tentu adalah kota yang tidak luas, hanya 73,21 km. Tapi kalau dikelola dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi satu kota yang penuh harapan, tanah harapan. Jangan pernah menjadikan ini adalah tanah tandus. Ibadah kita dinilai betul-betul sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita kepada antar sesama. Saling tolong menolong penting sekali dalam hal ini, bergotong royong, membersihkan lingkungan. Yang saya harapkan betul-betul kota ini adalah kota yang sangat terjaga sekali. Masyarakatnya menjaga, kerukunan terjaga, perbedaan itu adalah satu hal kepastian, sunatullah. Tetapi kita bagaimana secara arif melihat perbedaan ini dengan baik. Di Metro saya kira sudah tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kota ini ke depan akan berkembang dengan baik, menjadi kota yang sangat kondusif, yang menerima semua siapapun ingin membangun di kota Metro, berinvestasi di kota Metro. Untuk itu kepastian hukum harus terjaga. Dan alhamdulillah dari 9 program yang sudah dilakukan dalam visinya, yaitu terwujudnya kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Satu visi lompatan ke depan menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan gerakan kita, jaringan masyarakat peduli anak ibu, itu akan menyelesaikan generasi Rabbani ke depan, generasi yang baik, generasi yang unggul, investasi terbesar yang nanti akan mengurusi, membangun kota Metro dalam keberlanjutannya. Pembangunan, tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goal-nya. Kemudian selanjutnya tentu untuk mencapai visi tersebut, kita tentu harus melakukan langkah-langkah bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang saya sampaikan tadi, yaitu gemerlang, generasi emas, Metro cemerlang, capaian Indonesia Emas 2045. Saya yakin Metro lakukan itu, bisa. Di sini adalah kota pendidikan, ada sekian banyak, 15 kurang lebih universitas, ada pesantren, ada pelaku pendidikan lainnya. Kalau kita lihat di sini ada pendidikan yang dikelola oleh umat-umat beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ini adalah kekuatan yang sangat besar sekali kita bersatu bersama. Di sini juga ada rumah sakit sebagai rujukan regional 2. Separuh dari masyarakat Lampung ini dirujuk ke kota Metro, di mana rumah sakitnya tentu di sini akan mengembang lebih baik lagi, berkembang, pelayanannya baik, dan kami sudah dalam program mengcover 99,94% masyarakat kota Metro, hampir 100% dengan bantuan BPJS kesehatannya.
di kelas 3 yang insya Allah juga akan ditopang oleh pelayanan yang bermutu, mulai dari pelayanan dasar sampai dengan pelayanan rujukan tentunya. Inilah yang namanya membentuk sumber daya manusia dari bidang pendidikan dan kesehatan. Membangun sumber daya manusia membutuhkan sarana prasarana, maka harus dipenuhi sarana prasarana tersebut. Gurunya sumber daya manusia guru yang tentu visioner, yang servant melayani, dan tentu juga yang mampu memberikan, mendidik anak-anak bangsa ini dengan baik. Keuntungan besar tentu untuk negara yang besar, negara yang kaya raya ini ketika sumber daya manusianya menjadi sumber daya unggul ke depannya. Maka sarana prasarana, jalan, infrastruktur insya Allah pada 2023 ini akan diselesaikan dengan tentu juga melihat kemampuan daerah. Dan yang paling penting saya menghimbau juga kepada masyarakat, pada pelaku usaha, tentu juga pada wajib pajak untuk membayar pajak dengan baik. Karena ini juga tentu menjadi sumber daripada pembangunan kekuatan satu daerah, selain juga tentu mengaktifkan ekonomi yang ada di masyarakat. UMKM sekarang ada 14.000 UMKM yang semuanya sudah hampir mempunyai nomor induk berusaha. Ini adalah kekuatan kita bahwa bangsa yang besar ini harus mempunyai produk lokalnya yang baik. Belanja dengan MB2 Metro bangga beli. Maka saya yakin ketika kita bangga ada terhadap produk Metro, orang-orang lain pun akan melihat itu. Setiap usaha yang ada sebaiknya ada label MB2. Pemirsa Radio Metropolis yang dimuliakan Allah, puasa ini tentu juga di bulan Ramadan ini meningkatkan ekonomi, tetapi tentu kita tidak boleh juga berlebih-lebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu tapi tidaklah berlebihan. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Sama dengan bersikap tentu kita tidak boleh berlebihan. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Metro untuk membangun Metro dengan baik. Metro ini akan dibangun dengan sebaik-baiknya ketika kita sama-sama taat kepada Allah, tolong menolong dalam hal-hal menuju kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan persengketaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan. Pemirsa, tentu juga saya akan menyampaikan di bulan Ramadan ini banyak membaca Quran. Penting sekali karena Al-Quran adalah sebagai landasan kehidupan kita. Tentu juga meningkatkan sholat, ya, lebih menjaga waktu sholat ini penting sekali. Ibadah sholat kita akan terjaga dengan baik, ditambah dengan sholat-sholat sunat taraweh, ya, bersama disambung witir, dan sholat-sholat malam lainnya tentunya juga sholat duha dan sebagainya. Ini akan membuat kita berpikir lebih baik lagi. Jadi Mas Tri, model manusia terbentuk dari apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini harus menjadi satu kebiasaan. Ramadan Yarmadu adalah bulan pembakaran yang betul-betul membakar hal-hal yang tidak baik kemarin menjadi akan lebih baik ke depannya juga. Dan tentu juga dalam pembangunan, ya, tentu ada upaya yang dilakukan. Saya bersama dengan Bapak Komaruzaman, Wakil Wali Kota, alhamdulillah sudah memasuki 2 tahun pada tanggal 26 Februari 2023 kemarin. Juga tentu kita saat ini sedang masih dalam transisi dari pandemi ke endemi. Tetap menjaga kesehatan. Saya yakin di Kota Metro dengan capaian vaksin yang sangat tinggi,
Dan alhamdulillah kita mendapat penghargaan juga dari Kapolri sebagai pelaksana PPKM skala mikro terbaik se-Lampung. Dan kota se-Sumatera ini juga memberikan andil bagaimana Lampung termasuk pengelola yang baik dalam pandemi kemarin. Untuk itu sudah diingatkan juga oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi untuk para ASN tidak mengadakan buka bersama dan jangan berlebih-lebihan yang saya sampaikan tadi. Tujuannya itu supaya tentu kita tidak berlebihan dalam menyikapi di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Mari sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemirsa Radio Metropolis Kota Metro yang tercinta, menuju kita mencapai Metro Ceria Lampung Berjaya. Selanjutnya tentu saya mohon maaf sekali lagi lahir dan batin atas nama pemerintah Kota Metro dan secara pribadi juga banyak sekali tentu hal-hal yang belum dilakukan. Masih banyak sekali PR. Tentu dengan dukungan para tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tentu juga komunitas-komunitas, akademisi dan sebagainya, tentu juga pelaku usaha bahwa Metro merupakan satu tanah harapan ke depannya yang semua orang akan merasa nyaman hidup di sini. Upaya-upaya lainnya tentu kita terus lakukan. Alhamdulillah seperti tadi untuk berobat di Kota Metro ini cukup membawa kartu tanda penduduk KTP Kota Metro maka akan dilayani. Begitu juga bila hal-hal yang diperlukan ke depan ya dalam hal mitigasi ya masalah banjir akan kita atasi sebaik-baiknya. Ini adalah keberlangsungan pemerintahan itu melanjutkan pembangunan apa yang sudah dilakukan dan harus meninggalkan hal-hal lebih baik lagi ke depan. Tidak boleh meninggalkan PR. Kepemimpinan ke depan harus lebih bagus lagi, tidak boleh meninggalkan PR. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti masih ada waktu, tentu bisa disambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Dr. Wahdi, Wali Kota Metro, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah untuk warga Kota Metro. Kita memasuki bulan pembakaran Ramadan Yarmahu, bulan penuh dengan ampunan. Semoga menjadi momentum untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah sesama anak bangsa, ukhuwah wataniyah, dalam upaya meningkatkan iman dan takwa serta memperkuat kepedulian sosial dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Tabik Nabi ikuti humbak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi Pak pemirsa di frekuensi 91,3 FM Radio Metropolis. Saya akan melanjutkan tentu pembangunan harus berjalan terus. Untuk itu tentu juga alhamdulillah dari 9 program kita, program pertama yaitu Kartu Metro Ceria. Upaya kita tentu dalam hal ini mencerdaskan anak bangsa tadi dengan hadirnya beasiswa untuk 2000 sekian anak-anak kita yang berprestasi dan berasal daripada keluarga tidak mampu. Kami memberikan beasiswa melalui KMC Kartu Metro Ceria, yang kemudian juga insentif sesuai dengan kemampuan tentu pemerintah. Alhamdulillah kita sudah memberikan insentif kepada tokoh-tokoh pembangunan mulai dari RT, RW, kader-kader kesehatan, kader lansia, kader posyandu, dan kader lingkungan, linmas, tokoh-tokoh pembangunan lainnya seperti guru mengaji, guru mingguan, dan tentu lain-lainnya juga. Dan juga sudah memberikan kurang lebih sebanyak 6.500 BPJS ketenagakerjaan 2 produk, yaitu produk pertama yaitu kecelakaan kerja, dan yang kedua kematian, di mana bila kartu BPJS ketenagakerjaan ini sudah berlaku 3 tahun, maka yang mempunyai kartu ini yang diberikan sebagai tokoh pembangunan tentu juga mendapat klaim asuransi, dan juga anaknya, 2 orang anaknya akan disekolahkan sampai perguruan tinggi. Yang ketiga sudah membentuk mall pelayanan publik. Alhamdulillah Kota Metro mampu membentuk MPP yang saat ini ada di Gedung Sesat menggunakan sisi kanan kiri. Dan saat ini tentu mall pelayanan publik mempunyai juga fasilitas barroomnya. Ini penting sekali agar pelayanan lebih cepat lagi, transparansi, akuntabel, dan memudahkan masyarakat dalam hal perizinan dan sebagainya. Selanjutnya tentu juga rumah sakit kita alhamdulillah pada Agustus 2021 menjadi rumah sakit pendidikan utama. Ini adalah salah satu program, 9 program unggulan juga. Jadi rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran utama yang menyelenggarakan koas dari Fakultas Kedokteran Unila dan Malahayati. Dan pembelajaran tentu untuk sumber-sumber daya kesehatan mulai dari Akbid, Akademi Kebidanan, Akademi Perawatan, dan lingkungan semuanya. Yang ke depan nanti insya Allah tentu akan dikembangkan lagi, membentuk rumah sakit satelit, termasuk rumah sakit Muhammadiyah Kota Metro yang sudah menjadi rumah sakit satelit, dan rumah sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah yang juga sudah menjadi rumah sakit. Ke depan tentu ini mempunyai multiplier effect yang tinggi sekali terhadap pembangunan di Kota Metro, peningkatan ekonomi masyarakat, karena ada orang-orang yang mahasiswa yang berasal dari 34 provinsi yang bersekolah di Kota Metro. Selanjutnya juga pencapaian Universal Health Coverage kita termasuk yang tertinggi di Lampung, Provinsi Lampung ini. Kemarin kita juga mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden atas pencapaian Universal Health Coverage-nya tadi. Kemudian tentu juga upaya lainnya yang sedang kita lakukan adalah infrastruktur. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, membangun infrastruktur. Insya Allah mohon doanya, mohon dukungannya. Juga kepada pelaku pembangunan, siapapun juga, untuk membangun dengan kualitas yang baik, kuantitas yang memang harus dipenuhi sesuai dengan rencana pembangunan tersebut. Insya Allah untuk jalan provinsi, dari provinsi sudah menganggarkan pada 3 jalan, yaitu Jalan Budi Utomo, kemudian Jalan Patimura, dan Brigjen Katamso. Insya Allah akan selesai semua. Kemudian beberapa jalan, ruas jalan yang dipunyai Metro. Metro ini mempunyai 568 km panjang jalannya, yang jalan mantapnya baru, jalan baiknya artinya baru 38%. Untuk itu akan kita
segerakan, seperti contohnya Jadan Sutomo, Sultan Syahrir, kemudian WR Supratman, dan lain-lainnya. Saya kira juga jalan lingkungan, jalan usaha tani, yang insya Allah anggarannya sudah kita siapkan. Juga beberapa masyarakat bawah kami sudah menyelesaikan beberapa pembangunan di kelurahan. Banyak sekali gedung-gedung kelurahan yang memang peninggalan Lampung Tengah dulu, yang artinya ada juga yang memang sangat memprihatinkan. Untuk itu mulai sejak 2021 konsentrasi kita juga pada pembangunan fasilitas di kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan, termasuk juga puskesmas tersebut, agar lebih dekat melayani masyarakat, karena ini penting sekali. Ketika di ujung tombak layanannya baik, maka dia akan baik. Kemudian selanjutnya juga tentu masih banyak sekali upaya-upaya kita membenahi pembangunan di kota metro, termasuk adalah menata kota dengan baik agar kota ini tertata dengan menyenangkan, orang suka di sini, mencerminkan sebuah kota. Dan saya berharap juga kepada masyarakat untuk taat pada rambu-rambu lalu lintas. Ini merupakan ciri sebuah kota, jadi masyarakatnya taat aturan, termasuk juga paling penting ada aturan berlalu lintas, mana yang tidak harus tempat parkir jangan parkir. Juga kepada pelaku usaha saya minta hal-hal ini ya, dukungannya agar kita bersama-sama dapat menjadikan kota ini kota yang sangat nyaman, tertib berlalu lintas. Untuk lebih lanjutnya lagi adalah UMKM sebagai backbone pembangunan kita, yang saya sampaikan tadi. Kita berupaya terus mengidentifikasi industri yang ada di masyarakat. Kemudian pemerintah harus masuk di sini mensupportnya, memberikan upaya-upaya untuk peningkatan sehingga ekonomi kita menjadi berdaya. Ya, usaha kecil kita, usaha mikro kita naik kelas. Nah, MB2 Metro Bangga Beli, kemudian Metro Creative Hub, ini mencerminkan bahwa metro ini adalah kota di mana genetiknya sudah baik, masyarakatnya produktif, masyarakatnya ingin maju, sehingga kita bisa lihat di sini kalau kuliner sangat baik sekali. Datang ke metro itu nyaman. Kuliner apa yang tidak ada? Gudegnya tidak kalah seenak gudeg Yogyakarta. Pindangnya semuanya, makanan-makanannya. Dan saya berapa kali melakukan kegiatan bersama anak-anak muda kita, komunitas muda kita, Metro Youth Leadership, kemudian Metro Culinary, Fashion dan sebagainya. Ada semuanya di metro. Saya kira metro adalah tanah harapan ke depan untuk berinvestasi. Dan yang lebih lanjut juga tentu upaya-upayanya adalah olahraga. Alhamdulillah di PON 2022 ini metro nomor 2 dari 15 kabupaten kota. Kota kecil yang jumlah penduduknya tidak besar, terendah kedua jumlah penduduknya, tetapi IPM-nya tertinggi, indeks pembangunan manusianya tinggi bersama Bandar Lampung. Kita sudah secara makronya pertumbuhan ekonomi kita juga tinggi, 4,6 dari minus 1,79 di tahun 2020 saat pandemi, dengan pelan-pelan kita merangkak sekarang menjadi 4,6. Umur harapan hidup kita tertinggi juga di Lampung. Ini menunjukkan maka ke depan kita akan menjadikan rumah sakit Sumbersari itu adalah rumah sakit yang unggul juga dalam pelayanan lansianya, geriatriknya. Nah, kita harus pikirkan juga orang tua kita dengan bonus demografi yang ada sekarang, di mana komposisi orang tua juga meningkat. Maka harus di manajemen dengan baik bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi modus demografi. Jadi ini kita pun harus lakukan. Yang lain-lain juga masalah infrastruktur. Ya, insya Allah masalah titik-titik banjir yang notabene memang sudah 15 tahun ini di sungai besar kita, termasuk di Batanghari dan di Bunut itu belum mendapatkan perlakuan. Saya kira nanti kita harus
lihat supaya metro yang notabene tidak rawan bencana, ya harus diperhatikan. Di sisi selatan itu banyak angin puting beliung di selatan itu. Jadi mitigasi yang saya sampaikan tadi, ke depan 2024 kita akan menyelenggarakan integrasi emergency call 112. Ini juga adalah upaya melindungi masyarakat kota metro yang nanti terintegrasi. Jadi bila ada sesuatu yang perlu dilakukan seperti ada kebakaran dan hal-hal lain, ya bencana, itu kita cepat tanggap bencana, mitigasi dan tanggap bencana. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini menjadi pelajaran untuk kita. Saya berharap kepada semua aparatur pemerintah menjalankan tugas yang mulia ini, di mana di titik ini kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan inilah kita juga memberikan hal-hal baik, kemudian meningkatkan lagi kinerja yang sudah sangat baik ini, sehingga beberapa prestasi yang sudah kita peroleh, kurang lebih ada 105 torehan prestasi selama 2021-2022 ini, ya termasuk juga dari anak-anak kita yang sangat berprestasi di PON Provinsi kami, Porparen kita juara 2, kemudian MTQ alhamdulillah yang selama ini kita tentu tidak berpikir sampai bisa juara 2 di MTQ kita di 2022 ini. Alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapat juara 2. Yang sebelumnya tentu di 2021 di masa kepemimpinan kami kita bisa mencapai 4, yang sebelumnya di urutan ke-9. Jadi benar-benar artinya bagaimana mempersiapkan generasi ke depan sumber daya manusia, generasi Rabbani tersebut yang ke depan nanti akan melanjutkan pembangunan di kota metro. Mungkin membangun sumber daya manusia tidak terasa saat ini, tetapi nanti tentu akan terasa. Sama seperti kita menanam, saat ini kita menanam pohon belum tentu kita memetik hasilnya, tetapi dari biji itulah kita pilih biji yang terbaik, kemudian kita tanam di tanah yang terbaik, kita pelihara dengan baik. Satu saat begitu muncul daun dari pohon tersebut, kita mempunyai satu karya-karya kita. Itulah kepuasan kita juga sebagai manusia, di mana kita harus bertanggungjawabkan ini. Dan ke depan bila pohon itu adalah pohon durian dan berbuah durian, mungkin saat itu kita sudah tidak ada lagi, tetapi ada orang yang merasakan hasil kerja itu, dinikmati dan bisa dirasakan betul. Pada para pemirsa Radio Metropolis, ya masyarakat kota Metro dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah puasa menuju nilai takwa kita. Man qoma ramadhana imanan fahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa pada puasa ini kita mengerjakan kebaikan-kebaikan dengan keimanan dan berserah diri kepada Allah, insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti apa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 183, bahwa puasa ini sesungguhnya adalah puasa yang sudah diberikan pada umat terdahulu, yang dicontohkan, yang puasa ini menyehatkan summu tasihu, yang puasa ini tentu mencegah kita dari panasnya api neraka. As-saum junnah. Demikian saja, mudah-mudahan tausiah yang cukup panjang ini 30 menit dapat memberikan satu gambaran tentang pembangunan kota Metro dan upaya-upaya lain yang sedang kita lakukan. Tentu masih banyak tentu kekurangan-kekurangan. Untuk itu pribadi mohon ampun pada Allah, dan atas nama pemerintah tentu mohon maaf kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita terus saling memberikan dukungan dalam nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan kita kepada Allah.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro Ceria, Lampung berjaya. Kerabat Muslim Metropolis di Kota Metro dan dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita mendengarkan santapan rohani sekaligus pesan dari pemerintah yang disampaikan oleh Wali Kota Metro, Bapak Dr. Haji Wahdi Sirajuddin, SPOK Konsultan Magister Hukum. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita, mempertambah iman kita di sepanjang hari ini. Hari Selasa, hari yang ke-28 di bulan Maret tahun 2023, bertepatan dengan Ramadan di hari yang ke-6 tahun 1444 Hijriah. Dan akhirnya saya yang bertugas mengucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menjalankan saum di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan akan diberikan kekuatan dalam iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.